tentang introduction to speech processing gitu kan. Ya, nanti kita bisa lihat introduction to speech processing. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke chapter yang pertama, Introduction to Speech Processing. Ya, jadi mata kuliah ini sebenarnya prasyaratnya sih enggak ini ya, yang penting kan pahamlah struktur data itu sendiri. Sebab apa? Nanti kita akan banyak bermain dengan yang namanya struktur data, ya seperti itu. Kemudian yang pasti kan juga udah ngalami ya matematika dan sebagainya itu sudah ngalamin juga seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ya sebenarnya topik tentang speech processing itu udah ada dari dulu gitu kan ya. Ya dimulai dengan yang namanya human language gitu kan. Ya, dan kalau kita bisa lihat, nah sekarang tetap berkembang juga. Ini kita bisa lihat banyak aplikasi-aplikasi yang menerapkan speech processing itu sendiri. Nanti kita bisa lihat beberapa domain-domainnya. Contohnya yang paling fenomenal sekarang itu adalah voice assistance ya. Kalau kita bisa lihat ada Siri, ada Amazon Alexa, ya, kemudian Google seperti itu ya, seperti Google Voice seperti itu kan. Kita bisa lihat dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada juga nuance, ya, ada banyak sekali lah kita bisa lihat ya sebuah yang namanya berkembang sampai saat ini seperti itu. Ya, jadi tujuannya apa sih? Goal of creation of more efficient and effective system for buat apa? Yang pertama adalah human to human communication as well as gitu kan. Ya, jadi membantu apa? Antara manusia dengan manusia itu gimana cara komunikasinya? Salah satu kendalanya apa? Perbedaan bahasa misalkan. Ya, karena perbedaan bahasa kita butuh yang namanya sebuah translator gitu kan. Nah, biasanya bergantung pada orang. Nah, dengan yang namanya speech processing ini, kita bisa bantu gimana caranya mentranslate dari satu domain bahasa ke domain bahasa yang lain. Nah, dengan ini, makanya dia mesin tugasnya apa ya? Translasi gitu kan. Gimana caranya ketika ada satu orang ngomong, misalkan ada orang dari Indonesia, kemudian yang kedua dari Inggris gitu kan. Yang orang Inggris yang ngertinya pakai bahasa Inggris, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia gitu kan. Gimana caranya dikomunikasi gitu kan. Sedangkan beda bahasa, oh pasti nggak nyambung. Paham ya? Nah, dibutuhkan sebuah yang namanya device, sebuah perangkat, sebuah sistem, sebuah konsep, sebuah model gimana caranya mentranslasikan itu sendiri. Nah, sebelum mentranslasikan apa? Ya pastinya harus speech recognition dong. Orang menggunakan bahasa Indonesia berbeda dengan orang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Nah, pasti kan ada speech processing itu sendiri. Ini contoh-contoh penerapan seperti human to human communication. Kemudian adalah more recently human machine communication. Nah, sekarang itu ternyata apa? Manusia dengan mesin, gimana cara komunikasinya itu sendiri. Kalau dulu itu ya balik lagi, human to human communication. Sekarang human to machine communication is studied, ya, seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih kita harus bahas yang namanya speech gitu kan? Ini ada keunikan tersendiri. Yang pertama adalah no visual contact required. Ya, contohnya gini. Kalau misalkan kita, contohnya paling kentara itu kalau kita menggunakan biometrik. Ketika kita menggunakan fingerprint itu kan kontak. Artinya kontak, jadi si tangan kita, si jari kita itu harus kontak dengan si sensornya. Ketika kontak, ada alasan-alasan lainnya. Contohnya apa? Ya, masalah higienis enggak gitu kan. Yang kebayang, kita kan nggak pernah tahu orangnya habis ngupil, habis apa, tiba-tiba bekas dia masuk aja ke sensornya. Ketika kita nggak tahu, kita pegang kita kena upil, kan seperti itu. Nah itu seperti itu. Nah ini speech itu ternyata uniknya di situ. Ya apa bisa jarak jauh gitu kan ya, seperti itu. Kemudian no special equipment required. Jadi nggak ada suatu perangkat sensor yang benar-benar spesifik. Beda kalau kita melakukan pindai retina, contoh seperti itu ya. Kemudian pakai kamera yang namanya infrared. Kenapa? Dalam keadaan gelap. Kalau yang namanya suara kan mau gelap, mau terang nggak terpengaruh gitu. Paham ya? Jadi yang pertama no visual contact required, yang kedua adalah no special equipment required. Jadi kita itu nggak butuh yang sebuah perangkat yang benar-benar canggih gitu. Tinggal apa? Ya mikrofon aja. Gunanya apa? Yang mendengarkan orang berbicara seperti itu. Sama seperti kita sebagai manusia, kita punya ketika orang berbicara ya pasti dia mendengar dulu. Makanya kalau kita bisa lihat, biasanya kalau orang yang mengalami gangguan pendengaran, biasanya dia mengalami juga gangguan dalam melakukan bicara gitu nih. Ya tunarungu, tunawicara, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa dengar. Kalau bisa dengar gimana dia mau ngomong seperti itu. Paham ya? Jadi seperti itu kan. Can be done while doing other things. Ya, jadi baik lagi dia itu unik, karena unik ya bisa dilakukan ya hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh hal-hal yang lainnya seperti itu. Ya, jadi baik lagi, ya, jadi speech itu ternyata punya keunikan tersendiri. Sebelum kita masuk ke speech yang lebih spesifik itu sendiri, apa? No visual contact required.
Ya, kalau kita bisa lihat gimana caranya kita mengcapture data berbentuk audio, ya tinggal pasang mikrofon. Mikrofon itu sangat umum. Mahal nggak? Ya tergantung mikrofon seperti apa. Tapi kalau yang namanya tentang speech processing, kan bukan buat jadi bikin ini ya, rekaman itu kan. Tapi penting mengcapture dari si orang itu sendiri. Ya, kemudian, nah itu yang kenapa sih kita bermain di speech itu sendiri. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, sebenarnya seperti yang dibahas tadi ya, itu udah lama banget itu kan ya, ilmu ini ya. Ya, dimulai tahun 1960-an. Ya, dimulai dengan namanya digital signal processing. Ya, pengolahan sinyal digital seperti itu. Nah, diawali tahun 1960-an, 1960-an, ya, dia sebagai apa? Sebuah peran utama dalam namanya speech communication studies gitu kan seperti itu. It enabled development of a large number of application. Ya, kemudian advance in IC technology, digital signal processing algorithm, sama computer architecture. Nah, ini yang memiliki peran ya dalam pengembangan si speech processing itu sendiri. Yang pertama apa? Advance in IC technology, integrated circuit technology. Kemudian digital signal processing algorithm. Kita juga butuh. Kenapa? Ingat, yang namanya speech itu berbentuk audio. Ketika kita berbentuk audio, itu kan sinyal. Sinyalnya apa? Ya berbentuk, kan balik lagi kan kalau kita ngomong itu sinyalnya analog kan. Dari analog harus dikonvert ke dalam bentuk digital. Ketika dari digital, ya berbentuk apa? Ya, nanti kan berbentuk diskrit. Ya, apa ya, bit. Ya, 0101 seperti itu. Nah, itu pada saat diproses ya ada satu mekanisme tersendiri. Nah, dalam satu tahapan-tahapan itu dibutuhkan sebuah atau beberapa algoritma dalam mengolah sinyal digital itu sendiri. Ya, kemudian tadi ada komputer arsitektur. Jadi apa? Ya, kan pengennya real time. Kalau pengennya real time ya sebagai lagi perangkatnya harus di-upgrade dong. Ya, jangan sampai nanti pengen real time tapi perangkatnya masih yang lama-lama seperti itu. Nah, itu seperti itu kita bisa lihat. Oke. Ini awal-awal 1960-an ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini domain-domainnya apa aja gitu kan ya. Created environment with virtually limitless opportunity for innovation gitu kan. Ya, jadi kita bisa lihat menciptakan sebuah lingkungan ya yang tidak terbatas ya secara virtual gitu kan ya. Untuk apa? Untuk berkembang ya, menghasilkan yang namanya inovasi itu sendiri. Nah, yang pertama apa? Tadi kan dibilangnya speech processing, oke. Pengolahan ucapan. Oke. Kemudian image processing, video processing, radar and sonar, medical diagnostic, and consumer electronic. Pak, kok ini ada speech processing, ada image processing, ada video processing. Oke. Nah, tadi kan tahun 1960 itu yang dibahas bukan speech-nya kan, tapi apa? Digital signal processing. Nah, pengolahannya digital. Nah, disinilah ternyata, oh ada kemiripan nanti. Dalam artian bukan berarti mirip banget ya, ada hal-hal yang memang mirip gitu. Apa? Ada digital signal processing. Ya, nah di sini kita ada domainnya adalah speech processing. Ya, kita bisa lihat ada speech processing, ada domainnya, kita bisa lihat di sini. Oke, ada speech processing, ya kita bisa lihat di sini. Nah, kita akan bermain di sini. Nah, image processing, nah ini tetap ya ini tapi kita akan bahas di sini ya. Video processing nggak dibahas, radar sonar juga dibahas, nah ini juga dibahas. Tapi kita lebih spesifik bahwa kuliah kita itu ke sini. Nah, tapi nanti ada kemiripan-kemiripan apa? Nah, kita membutuhkan algoritma dalam yang namanya pengolahan sinyal digital itu sendiri. Nah, nanti akan mirip-mirip, makanya nanti ada algoritma di speech processing namanya Fourier transform untuk mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Ternyata si Fourier transform itu dipakai di image processing. Di video dipakai juga, di radar dipakai juga, di medical diagnostic dipakai juga. Sampai ke consumer elektronik apa dalam bidang telekomunikasi ternyata dipakai juga. Jadi ada satu algoritma namanya Fourier transform, ya, oke, Fourier transform untuk mengubah dari satu domain yaitu domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di speech, wah ini sangat dipakai. Ternyata di image juga dipakai. Oke, untuk apa? Untuk mengenali bentuk morfologi sebuah benda gitu kan ya, atau sebuah gambar morfologi seperti apa sih? Nah itu ternyata bisa juga pakai Fourier transform. Contohnya mengenali bidak catur. Nah, bentuknya kita pakai Fourier transform juga di video processing, kayak juga cuman lagi kita akan juga dengan apa bidang ilmu lainnya seperti itu. Oke, kita bisa lihat ya. Oke. Nah, sejarahnya jadi seperti itu. Nah, sekarang kita udah masuk ya ke detail processing seperti itu sendiri.
Jadi baik lagi, ya kita ada kemiripan, maksudnya ada overlap. Overlapnya di bidang namanya digital signal processing. Oke, jadi kita bisa lihat ini ada sebuah piramida. Ya, 3 level of understanding are required to appreciate the technological advancement of DSP. Ya, jadi ada 3 level. Yang pertama adalah level theoretical, teori. Yang kedua adalah konseptual, yang ketiga adalah praktikal. Nah, kita bisa lihat, nah nanti ya kalau kita bermainnya di sini, Pak, saya akan bermain di teori. Nah, makanya kalau misalkan kalian bermain di teori itu akan bermainnya di sini nih. Berhubungan apa? Dengan matematika. Kenapa? Turunan. Ya, kemudian sinyal processing. Nah, ini di sini. Nah, untuk level-level S1 kan lebih ke sini ya, praktis. Nah, makanya saya bilang nanti kan itu akan memiliki kemampuan apa? Untuk mengimplementasikan si teori dan konsep itu ke dalam sebuah yang namanya code gitu kan. Yang makanya namanya implementasi ya. Jadi si teori dan si konsep ini diimplementasikan jadi sebuah produk. Nah, produknya bisa berupa model atau code seperti itu sendiri. Nah, ini beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Pada umumnya ya MATLAB, Python, yang paling sering sekarang Python ya. Sekarang belum itu Python seperti itu. Nah, library-nya nanti kalian bisa cari juga. Kemudian C++ sama Java itu sendiri. Nah, kalau konsep, ada baik lagi. Nah, tugasnya kalian harus memahami, Pak. Ya, mungkin teorinya gimana, Pak, menurunkan si persamaan matematisnya menjadi sebuah persamaan yang akan kita implementasikan. Nah, itu mah kayaknya kita nggak main di situ. Kita akan bermain di sini nih. Nah, oke. Nah, beratnya di sini, di praktis. Kalau di konsep, ya seperti ini. Jadi, kita akan memadukan di level praktis dan level konsep. Nah, ini saya harap kalian memahami juga. Basic understanding of how theory is applied. Ya, jadi kalian tahu teorinya, ya kemudian gimana caranya itu memang bisa diimplementasikan. Misalkan ada sebuah algoritma, apa bedanya algoritma A sama algoritma B? Harus tahu. Ya, kemudian kan implementasikan menjadi sebuah produk. Nah, dengan apa? Dengan yang namanya development tools, misalkan programming language lah, IDE dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Baik lagi untuk mengimplementasikan. Nah, tujuan kuliah ini adalah setelah kalian lulus kuliah ini diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan ya dari si teori dan konsep yang ada menjadi sebuah produk yang memang bisa berjalan seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, nah, kita lanjut. Ya. Nah, sekarang tadi kan lebih ke digital signal processing ya. Jadi biar kalian tahu juga ternyata memang ada irisannya. Jadi kalau kalian pengen benar-benar expert di bidang speech processing, kan harusnya punya basic, terutama di bidang yang namanya digital signal processing itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau main di speech, DSP-nya nggak paham, mau celaka gitu kan. Ibaratnya punya rumah, fondasinya nggak jelas. Wah, kita nggak tahu kan, bisa benar, bisa enggak, ya bingung kan. Sesuatu yang bisa benar, bisa enggak, seperti itu sendiri. Oke, kita bisa lihat. Nah, setelah teori kita teoritikal apa? Acoustic theory of speech production. Nah, jadi acoustic theory gitu ya. Teori akustik gimana caranya si speech ini dihasilkan. Oke, nanti kita bisa lihat apa sih bedanya speech, voice gitu kan ya, sama sound. Ya, ada sound, ada speech, ada voice gitu kan. Nah, kuliah kita tuh lebih spesifik, jelas. Kita tuh kan main di speech processing. Apa speech? Ucapan. Ya, binatang bisa menghasilkan speech nggak binatang? Enggak kan? Ya, bisa aja mengikuti, iya burung apa, misalkan burung beo mengikuti kita, tapi kan speech-nya sangat terbatas dia kan. Ya, beda dengan yang namanya manusia seperti itu. Nah, kalau kayak itu mungkin sound. Bunyi, oke bunyi, tapi speech bukan. Tapi itu bunyi gitu kan. Ya. Voice, oke voice. Ya, seperti itu. Oke, sebuah suara, ya itu suara. Tapi suara itu bukan selalu speech. Speech jelas ucapan. Kan ya? Today is Monday. Oh, today is Monday. Ya, seperti itu. Beda, Mak. Nah, itu udah bukan speech. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi ada acoustic theory of speech production itu sendiri. Oke, kita bisa lihat seperti apa. Nanti kita masuk di sesi berikutnya. Contohnya paling sederhana itu, pernah dengar nggak ada yang namanya pita suara, vocal cord? Ya, jadi kita itu suara itu dihasilkan dari pita suara. Nah, makanya kalau kalian suka jerit-jerit, main ke yang namanya wahana,
permainan itu kan ya. Kayak jerit-jerit yang lama-lama bisa rusak pita suara kalian. Akhirnya apa? Kalian suaranya hilang. Pernah ngalamin nggak? Pasti mungkin pernah ya. Kalau kita habis melakukan suatu konser kan jerit-jerit. Misalkan kalau nggak main apa gitu kan jerit-jerit sampai capek, pita suaranya rusak, dalam artian mengalami radang ya. Dia berhenti. Nah, suaranya hilang pasti. Kenapa? Ya tadi. Ternyata itu dia itu berupa, kenapa namanya pita itu kayak gini. Ya, jadi kayak gini kalau kita katup, makin cepat frekuensinya makin tinggi. Ya, seperti itu. Ya, kalau makin pelan ya frekuensi rendah gitu kan. Ya, seperti itu. Makanya kenapa perempuan frekuensinya lebih tinggi ya. Ternyata ini dari si vokal chordnya ternyata lebih cepat dia. Nah, frekuensinya lebih tinggi. Kalau pria lebih ngebas bariton ya. Kalau suara seperti itu ya. Kalau mau nyanyi kan seperti itu. Oh, ya lebih tenang. Seperti itu. Ya. Oke, jadi ini teori yang harus kita tahu ya, acoustic theory of speech production itu sendiri. Tujuannya apa? Biar kita tahu fitur-fitur apa sih yang bisa kita ambil gitu kan. Seperti itu. Kemudian kedua, the basic mathematics of speech signal representation. Ya, jadi ada persamaan-persamaan matematis ya tentang representasi dari si sinyal ucapan itu sendiri. Kita harus tahu juga gitu kan ya. Seperti itu. Tapi kita nggak bahas akan seperti apa turunannya, lahir dari mana. Oh, kalau itu kayaknya kuliahnya udah kuliah yang benar-benar ini ya. Itu ke digital speech processing ya mungkin gitu kan ya. Tapi kita udah jelas kita itu di speech processing-nya seperti itu. Kalau nggak waktunya luar biasa dia menyita waktu banyak ya. Derivation of various properties of speech associated with its representation. Gitu. Ya, jadi apa? Nanti ada kita dapat nih seperti apa, turunannya akan seperti apa. Ya, oh secara dasar dia itu seperti ini. Oke, saya ambil nih, ada yang namanya pas sampling. Ya, ada yang namanya frekuensi sampling ya. Frame sampling seperti itu. Ya, berapa banyak sampling yang akan kita ambil di dalam satu frame. Contohnya kalau kalian pernah lihat lagu-lagu itu, pernah dengar nggak? Ada namanya kilohertz. Ya, 1 kilohertz berarti 1000. Ya, 1 kilohertz. Kilo itu 1000 hertz. Artinya apa? Dalam satu frame saya ambil 1000 titik sampling. Paham ya? Nah, nanti kita bisa lihat, makanya kan basic sinyal processing matematik. Kenapa? Speed signal itu sendiri, sinyal itu sendiri, kemudian sampling, saya bilang, ya, kalau namanya ucapan itu biasanya di 8000 Hz sampai 16000 Hz. Ya, biasanya dipakai dua itu. Selebihnya jarang. Kenapa? Kecuali musik. Kalau musik harus 144. Pernah kan ya? Ada ya, kilohertz. Berarti apa? 144.000. Karena musik itu sangat detail. Nah, ini kan kita kan bukan musik, tapi speech. Ya, karena speech itu bisa 8000 atau 16000 Hz per frame. Artinya dalam 1 detik ya, 1 detik misalkan 1 detik itu diambil apa? Kan detik ya, 1 detik kan, time domain kan, detik. Dalam 1 detik diambil 8000 titik. Kan udah diubah ya dari analog ke digital. Ya, oke, kalau 16.000 berarti apa? Dalam 1 detik diambil 16.000 titik seperti itu. Kemudian aliasing, nanti ada filtering and other digital signal processing method. Nah, ini yang akan kita pahami. Nah, dari tahun-tahun kemarin sih ada kesulitan gitu kan ya. Kenapa? Baik lagi kayaknya kemarin waktunya terlalu singkat, ya kemudian baik lagi kan kalian mahasiswa itu kan kemampuan lahir ya ketika dalam keadaan tertekan. Artinya apa? Bikinnya selalu deadline. Ya, jadi kemampuan kalian keluar semua. Ya. Kemampuan apa? Ya copy paste lah dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Ini secara teorikal ya, ini konseptual. How speech processing theory is applied in order to make various speech measurement and to estimate and quantify various attribute of speech signal. Kayak tadi kan lebih ke basic-basicnya, sampling, speech signal, digital signal processing, ya teorinya ada, rumusnya ada. Nah, yang konseptual itu gimana caranya nih si teori yang tadi itu diaplikasikan ya ke dalam produk-produk yang memang membutuhkan teori itu sendiri. Ya, is applied in order to make various speech measurement and to estimate and quantify various attribute of speech signal. Ya, jadi kita bisa lihat ini level konseptual, tapi teorinya. Nah, ini konseptualnya itu apa? Gimana cara mengaplikasikannya? Ya, sebab apa? Kan ada teori A, ini case-nya B. Ya pasti kan sulit untuk diaplikasikan. Nah, kita harus tahu nih kira-kira untuk case yang ini teori mana yang akan kita gunakan.
Sebab teori-teori ini memiliki karakteristik tentunya. Yang namanya karakteristik ya unik. Yang unik ya tergantung case-nya seperti itu. Nah ini level konseptual. Nah di sini kalian udah mulai ya teori mungkin saya bilang ya kita ada aja teorinya kita pakai kita pahami that's it. Gak usah sampai kita tahu turunan dari mana gitu. Tapi level konseptual kan harus tahu nih. Kira-kira algoritma mana yang cocok buat itu gitu. Ya, nah seperti itu kita bisa lihat. Nah inilah tugas besar kalian sebetulnya apa? Teori, konsep, praktikal. Ya, praktisnya gitu, level praktisnya nih. Level teori, level konsep, sama level praktisnya gitu. Nah, kalian itu sebenarnya akan bermain di sini praktikalnya, saya pengen gitu kan ya. Oke, makanya kalau bisa setelah lulus kuliah ini adalah ya dari misalkan dari 18 orang adalah 3-4 orang menang penelitiannya di speech dong gitu kan ya. Ya paling sedikit 3 orang lah gitu kan ya. Kenapa? Ya capek-capek kuliah ini, tapi kalian yang nggak dipakai sayang gitu seperti itu. Ini level praktisnya. For technology to realize is full of potential gitu kan ya. It is essential to be able to convert theory and conceptual understanding to practice. Nah, seperti saya bilang, tugasnya kalian adalah mengimplementasikan. Ability to implement. Ya, kemampuan kalian untuk mengimplementasikan ya si teori-teori yang ada berikut dengan konsepnya ya ke dalam bentuk nyata seperti itu ya. This process involve constraint. Jadi kan si proses itu akan melibatkan beberapa batasan, ya beberapa kriteria gitu kan ya. Ya berapa istilahnya aturan yang harus kalian penuhi gitu kan ya. Ya seperti itu kita bisa lihat. Yang pertama knowledge of goal of the application. Jadi kalian nih jangan sampai kalian itu tahu algoritmanya tapi nggak tahu algoritmanya mau dipakai di mana gitu. Paham ya? Kebanyakan yang skripsi itu ya udah tugas akhir itu ya udah ya cari algoritma yang unik lah, yang nggak pernah dipakai sama teman-teman lain di THB. Tapi kalian nggak punya pemahaman gimana algoritma itu bekerja gitu kan. Yang paling gampang algoritma itu apa? Input sama outputnya kalian harus tahu dulu. Inputnya apa? A, B, C. A itu apa? Tipenya apa? Kenapa itu berupa vektor? Kenapa nggak berupa apa? Skalar aja gitu kan. Oh ada maknanya. Ya, seperti itu. Ya, itu penting banget ya, seperti itu kita bisa lihat teman knowledge of the engineering trade-off and judgment gitu kan. Kemudian apa? And ability to provide implementation in working computer code, for example MATLAB, ya, Python, Java and C++, etc. seperti itu. Ini Pythonnya salah ketik ya, kita bisa lihat Python. Kemudian specialized code running in real time, signal processing chips. Yang terakhir adalah specialized language of knowledge such as ASIC, ya, FPGA. Nah ini civil programmable gate array. Nah ini sebenarnya ini terlalu ini ya, terlalu spesifik. Nah, tapi kan baik lagi, ini kan informasi aja nanti kalian bisa kita bisa diimplementasikan ke sana seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Lanjut. Nah ini tentang si speech analysis itu sendiri kita bisa lihat di sini. Ya, what is the nature of speech signal gitu kan. Ya, jadi kita harus tahu secara alamiah sinyal ucapan itu seperti apa sih. Nah ini penting nih. Ya, jadi apa? Baik lagi kan tergantung karakteristiknya seperti apa. Jadi kita bisa lihat ya how do digital processing techniques sebenarnya ini DSP ya, tuker ya, play a role in learning about the speech signal gitu. Kemudian what are the basic digital expression of speech signal and how are they used in algorithm for speech processing. Ya, ini baik lagi ya, ini kan stepnya. Yang pertama kita harus tahu ucapan seperti apa karakteristiknya. Yang kedua gimana caranya teknik-teknik digital signal processing itu bekerja ya dalam mengolah atau dalam mempelajari sebuah sinyal ucapan. Yang ketiga, what are the basic digital expression? Jadi apa? Nah, representasi seperti apa sih yang akan kita olah dari sinyal ucapan itu sendiri? Ya, how are they used in algorithm for speech processing? Yang terakhir adalah what are the important application that are enabled by digital speech processing method. Nah, apa sih aplikasi-aplikasi yang memang punya potensi? Ya, yang penting nih kita bisa apa? Bisa terapkan si digital signal processing method ini menjadi sebuah yang namanya apa aplikasi yang memang akan menggunakan ya si metode-metode yang telah kita pelajari itu sendiri. Oke, seperti itu kita bisa lihat. Ini adalah discrete time speech signal processing yang kita bisa lihat seperti speech has evolved gitu kan as a primary form of communication between human. Ya, kenapa sekarang banyak berkembang baik lagi? Ya, kenapa? Salah satu faktor ya orang itu bisa bekerja sama adalah komunikasi. Komunikasi yang paling efektif ya lewat ucapan. Ya beda kalau kita menggunakan namanya WhatsApp lewat yang namanya teks. Kan nggak pakai apa? Kita nggak paham orang ngomong seperti apa sih.
Kadang orang bercanda dianggap serius, orang serius dianggap bercanda dan lain sebagainya. Yang kedua adalah technological advancement has enhanced our ability to communicate. Pertama, one early case in the transition by telephone handset of continuously varying speed special gitu kan ya. Signal at lips output constantly varying analytic voltage signal. Seperti itu. Ya, balik lagi ya, ini bisa transaction gitu ya. Transaction apa? By a telephone gitu kan ya. Seperti kemudian digital technology has brought communication to a new level gitu kan. This requires additional transition, the signal analog to digital, AD, atau digital to analog converter. Ya, ini apa? Ya baik lagi nanti kita ada yang continuous analog signal. Nah ini secara alamiah kita bisa lihat sinyal ucapan itu berupa ini secara alamiah. Ya dia itu lahir seperti itu. Nah untuk bisa diolah dengan namanya komputer, kita harus apa? Mengkonversi dari bentuk analog ke dalam bentuk digital. Nah, setelah diolah, kita juga harus apa? Merepresentasikan. Ya, tadi apa? Dari bentuk digital ke dalam bentuk analog. Nah, makanya di sini kita bisa lihat benar-benar si digital, signal processing method and algorithm itu benar-benar kepake di sini. Kenapa? Baik lagi, secara umum, secara mendasar bahwa si sinyal ucapan itu berupa analog. Nah, kemudian sinyalnya ada sinyal continuous. Nah, tetapi ketika kita mau olah dengan menggunakan mesin, komputer, kita harus ubah dari bentuk analog ke dalam bentuk digital. Nah, untuk mengubahnya, kita butuh tekniknya. Tekniknya apa? Ya tadi digital, sinyal processing, dan sebagainya. Kemudian setelah selesai diolah, kita harus balikin lagi. Makanya nanti ada digital to analog converter itu sendiri. Oke, nah ini yang kita akan pelajari seperti itu. Ya, saya harap kalian udah bisa paham juga. Oke, sampai sini yang mau tanya nggak? Halo? Sampai ini yang mau tanya nggak? Nggak. Halo? 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 Sudah jelas, Pak. Oke. Sudah jelas, kita bisa lihat. Ini seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ya. Oke. Maaf bentar ya, saya minum dulu ya. Oke. Nah, di sini adalah speech communication chain, gitu kan ya. Rantai komunikasi dari si ucapan sendiri. Nah, kita bisa lihat jadi ada speaker dan listener. Nah, jadi ada speaker, ada listener. Kalau speaker itu apa? Menghasilkan suara kan ya. Kalau listener yang mendengarkan. Oke, kita bisa lihat jadi ada speaker, ada listener. Oke, kita bisa lihat ini speaker, ya, ini listener. Oke. Yang namanya speaker, oke, pasti apa? Menghasilkan sebuah suara. Dapat dari mana nih? Speaker itu kan dari sini kan? Nah, disinilah kan produksinya di sini kan? Ya, pita suara, kemudian ada saluran pernafasan, pita suara bergerak gara-gara ada udara dari paru-paru yang niup kan? Paham ya? Oke, lahirlah yang namanya apa? Oh, speaker. Nah, sebelum masuk ke sini kan yang berita siapa? Oh, otak dong. Paham ya? Jadi si otak yang nyuruh paru-paru meniupkan. Meniupkan apa? Meniupkan udara ke si pita suara. Ketika ditiup, nanti si katupnya akan buka tutup. Ketika buka tutup, dia akan menghasilkan yang namanya sebuah suara. Nah, suara itu bukan ucapan, hati-hati. Itu kan suara. Kalau ucapan itu udah berupa yang namanya sebuah punya makna. Ya, selamat pagi Pak Heri gitu kan ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebentar lagi kuliah kita akan dimulai. Harap kalian duduk dengan baik ya. Nah, itu kan ucapan. Jadi punya makna apa yang saya sampaikan. Beda, beda Pak. Maknanya apa? Nggak ngerti seperti apa. Ya, jadi beda ya. Itu spesifik seperti itu. Nanti apa yang masuk ke dalam? Ya ini, pendengaran. Nah, ini ketika itu diproduksi, nah didengarkan siapa? Didengarkan oleh telinga. Mikrofon kan. Ya, di telinga nanti akan apa? Masuk ke dalam si otak. Oke, si telinga itu kan tangkap suara. Suara ini nanti akan diteruskan ke si otak. Nah, si otak biarlah mereka yang apa? Mengolah si sinyal ucapan itu sendiri. Kan ini kan kita bisa lihat, ini kan mesin nanti ya, bukan orang kan. Ada speech synthesizer, ada speech recognition gitu kan. Nah, ini kan udah recognition kan, pengenalan. Kalau ini speech synthesizer. Ya, ini menghasilkan ucapan.
Oke, jadi yang warnanya biru kita bisa lihat adalah speech synthesizer, menghasilkan ucapan. Kalau yang ini, ya yang warnanya hijau berarti apa? Speech recognition, mengenali ucapan. Oke, di masing-masing ini ternyata kita bisa lihat, nah ada yang namanya linguistic level. Oke, linguistic level. Nah, bedanya ucapan sama suara ini. Ya, bedanya sinyal ucapan sama suara apa? Ini. Kalau suara nggak ada linguistiknya, nggak ada sisi kebahasaannya. Tapi kalau namanya ucapan, oh ada. Ngerti ya? Nah, kalau suara mungkin ada. Oke, suara apa? Oh ada, level psikologikalnya. Ini level fisiologis ya. Fisiologis itu bukan psikologi ya. Fisiologis itu kan tubuh kan ya, atau tubuh seperti itu. Nah ini level fisiologinya seperti apa? Tadi saya bilang ada pita suara, ada paru-paru, ada saluran pernafasan, ada mulut, ada lidah. Kalau kan belajar tentang bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya saya pernah belajar bahasa Mandarin itu kalau ngomong itu lidahnya harus diputer-puter. Ada yang harus dijepit, ada yang harus dilepas. Nah itu ya apa level fisiologis. Ya kalau apa bahasa Indonesia, bahasa Inggris Chinese-nya ya linguistic levelnya. Nah disinilah ketika dia menghasilkan ucapan, nah, ada namanya suara kan. Suara itu berbentuk apa ya? Akustik. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 level. Ada linguistik, fisiologis, sama akustik. Ya, linguistic level, kan ya, physiological level, and acoustic level. Jadi ada level linguistik, karena ini ucapan, bahasa ya. Kemudian level fisiologis, karena ini apa? Tubuh, ya. Kemudian ada level akustik seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang bertanya? Sampai sini. Mau nanya Pak, Oke, silakan. tadi kalau linguistic level itu berarti artinya maknanya apa ya? Ya, betul. Ya, Kalau fisiologi itu teknik penyampaiannya gitu. ya. Kalau fisiologi itu lebih ke ini, gimana caranya memproduksi. Memproduksi si suaranya. Nah, gitu. Oh, kalau akustik itu si suaranya sendiri gitu Pak. Ya, betul. Dia udah jadi suara gitu kan. Jadi sound wave nih. Ini kan Oh, sound wave. Ya, jadi udah berbentuk apa gelombang suara gitu kan. oke. Nah, gelombang suaranya sama nggak sama gelombang suara? Mungkin sama, tapi bedanya apa? Di linguistic level. Kalau orang Oh, ada sound wave-nya, muncul, tapi dia enggak. secara linguistik ada makna kan? Oh iya. Ya, kalau ucapan tadi saya bilang good morning, kan ya. Good morning student gitu kan ya. Please stand up, kan ya. Say greeting to bla 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 seperti itu. Paham? Oke, ya. Seperti ya. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi ada 3 level, ada linguistic level, physiological level, sama acoustic level. Nah ini harus dipahami nih. Jadi 3 level ini ya kalian harus tahu juga seperti apa. Sebab apa? Nanti kalau kalian nggak tahu, salah satunya nggak tahu, susah. Nah, kalau di biometrik gimana? Kalau misalkan kita biometrik ya, tetap apa? Speaker recognition. Kita akan mengenali ini suaranya siapa. Lahirnya di sini nih. Dia nggak lahirnya di sini. Karena kan apa bentuk tubuh manusia itu beda-beda. Saya pengen mengenali gender. Gender itu beda loh. Kenapa suara pria lebih rendah dibanding dengan suara wanita? Kenapa? Karena ya, saluran pernafasan pria itu lebih lebar. Karena lebih lebar, ya pasti dia lebih lepas kan ya. Ya, kalau lepas itu kan nggak ada istilahnya nggak ada pampatan lah. Jadi nggak ada tekanan gitu kan. Tapi kalau perempuan lebih kecil, kalau lebih kecil apa? Ya lebih tinggi. Kenapa? Karena suara kecil dia kan akan saling suaranya kan segitu, tiupnya segitu, pop. Nah, nanti akan saling bertabrakan kan. Nah, muncullah tekanan kan seperti itu. Oh, jadi tinggi dia. Kenapa? Si pita suaranya ter gitu kan, cepat. Ya, jadi baik lagi nanti ternyata masing-masing nanti. Nah, kita harus pelajari juga oh, apa di biometrik ya kita mainnya di sini, physiological. Kemudian ternyata selain ini ada juga apa? Linguistic level. Kenapa? Orang dari Pulau Sumatera sama orang dari Pulau Jawa itu beda. Nah, lahirnya apa? Linguistic level. Kan? Kenapa? Ini kan behavior, betul nggak behavior? Ya, oh ternyata, seperti itu dilahirkan dari apa? Dari fisiologi. Jadi meskipun dia dari orang manapun juga, kalau nggak dapat tes suara, ya karena ada suaranya gitu. Tetapi nggak sekedar fisiologis, tapi apa? Linguistik juga harus ada. Nah, jadi ada behavior. Kalau acoustic level lebih ke hasilnya kan, sound wave-nya seperti itu sendiri. Oke? Sudah jadi paham?
Paham ya? Paham, Pak. Oke, ya ini harus pahami dari si speech communication chain itu sendiri. Oke, kita bisa lihat. Nah, tadi kita bilangnya discrete time speech processing, discrete time speech signal processing yang ada seperti itu bisa lihat. Ya, nah, the topic of discourse can be loosely defined as the manipulation of sample speech signal as a digital processor to obtain a signal with some desired properties. Ya, for example, kita bisa lihat changing a speaker rate of articulation with use of digital computer. Oke. Nanti ada namanya apa? Nah, the maintain apa? The character of speaker voice. Nah, baik lagi. Jadi apa? Ada pitch. Nah, ada pitch. Fundamental frekuensi. Kalau kalian nanti main di digital signal processing, namanya pitch ya. Sama spektrum apa? Sebaran nih. Ya, spektrum itu sebaran energi ya dari ucapan yang asli seperti apa. Ya, kemudian apa? Generate a new speech waveform that's corresponding to a person talking faster or slower than the original rate. Nah, tadi saya bilang, suka ada nggak ada efek-efek kalau kalian pakai mikrofon, kalian suaranya apa, nanti tiba-tiba pas keluar jadi efek-efek aneh, jadi kayak suara donal bebek. Ya, pernah lihat nggak ada speaker-speaker yang kayak gitu? Mikrofon yang lucu-lucu, denger ya? Jadi ketika ngomong, kok keluar jadi donal bebek gitu kan? Nah, that's it. Dibikin cepat dia. Ketika cepat frekuensinya naik. Ketika frekuensi naik, ya cempreng. Gitu kan seperti padahal kita ngomong selamat pagi. Gitu. Artinya, nah sama ternyata ya itu sudah bisa lihat. Nah, jadi kita ternyata ya kita juga bisa lihat apa? Memodifikasi rate dari si artikulasi itu sendiri. Cara-cara apa? Mengucapkannya ternyata. Nah, ini jadi sebuah teknik-teknik gitu kan ya. Makanya suka ada kan gimana caranya ngeblur. Kalau gambar blur ya dikasih aja gambarnya blur gitu kan di area tertentu. Kalau di speech tadi dicepetin, dikurangin. Makanya kalau pernah lihat nggak di acara-acara yang suka ada mengundang bintang tamu, nah dia pengen istilahnya disembunyikan lah, dirahasiakan si identitasnya. Suaranya seperti pernah lihat nggak suaranya? Tapi suaranya maksudnya ada ya. Ya, secara linguistik masih kedengeran, cuman dia udah aneh lah suaranya gitu nih. Seperti itu. Nah, that's it. Jadi kita juga ternyata bisa seperti itu diolah gitu sedemikian rupa gimana caranya ya dari apa? Dari rate artikulasinya seperti apa. Oke, nah kemudian adalah time scale modification example kita bisa lihat. Ini time scale. Kenapa time scale? Nah, balik lagi. Yang namanya ucapan itu kan kita ngomong, kita berbicara, kita mengucapkan itu dalam satu satuan waktu. Jadi secara mendasar ya, sinyal ucapan itu adalah di time domain. Di domain waktu. Artinya ada durasi. Oke. Paham ya, durasi itu satunya apa ya? Waktu, bisa detik, bisa menit, bisa millisecond. Ya, seperti itu. Paham ya? Time scale modification example kita bisa lihat. Ya kan, isu application for fast scanning of a long recording in a message playback system. Kenapa? Slowing down difficult to understand speech. Nah, kita bisa juga dipakai sini kan time scale. Kita menggunakan apa? Dari sisi waktu. Pak Heri ngomong cepat banget, Pak. Oke, kalian rekam, ya singkat cerita, setelah direkam, aduh Pak Heri ini ngomong apa sih, cepet-cepet gitu kan ya. Gue nggak paham ngomong apa gitu kan ya. Nanti bisa kan dibikin, diolah sedemikian rupa dengan sebuah teknik digital signal processing, akhirnya apa? Nah, ucapan itu nggak cepat, tapi bisa lambat seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya balik lagi, Pak, saya lagi ini training Pak. Training apa? Korpus Pak. Korpusnya pakai bahasa Indonesia Pak. Saya udah ngumpulin Pak dari 1.000 orang. Wih, kebayang. Satu orang 10 menit. Kali 1.000, 10.000 menit. Selesai berapa hari kan? Nah, udah aja pakai fast scanning. Kita jalanin, cepetin, kita ambil, ya, karena biar cepet aja. Kan si sinyalnya gitu-gitu aja Pak. Nggak akan berubah. Oke. Nah, nanti kan bisa time scale juga ternyata. Ngerti ya? Paham ya? Makanya suka ada kan suara itu dilambatin, dicepetin, baik lagi. Tujuannya apa? Ya, ada satu kepentingan tersendiri lah, ada satu kebutuhan tersendiri gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kecuali ya buat hiburan kayak gitu kan. Orang kan suka nyebelin kan ya. Ketawa-ketawa aja terus itu nggak jelas gitu ya. Tapi ya baik lagi itu kan cuma buat entertain gitu kan ya. Tapi ada juga hal-hal yang saya bilang, apa korpusnya 10 menit untuk 1.000 orang. Kalau dengerin satu-satu, kebayang aja sama kalian. 10 kali 1.000, 10.000 menit. Dibagi 60. Ya, berapa tuh? Hampir ya
berapa? 150? Berapa tuh? 10.000 dibagi 60 berapa? Hampir 150 ya. 150 jam gitu, kebayang gitu kan ya. Ya, lebih lah 160 jaman gitu. Tapi 160 jam dengerin gitu kan. Ya, sehari berapa hari itu bisa lama banget tuh kan. Nah, oke, jadi dicepetin aja scan, biar cepet aja. Ya, seperti apa itu. Nah, ini yang harus kita pahami, ternyata time scale modification example gitu kan. Kita bisa juga melakukan apa? Scaling ya di sisi domainnya waktu. Kenapa? Karena sinyal ucapan itu memang domainnya domain waktu seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Halo? Nggak ada? Oke. Oke, kalau nggak ada, saya pengen lihat dulu lah videonya mana. Coba nyalain videonya. Saya kan udah lama nggak lihat kalian ya. Sebagian tahu nih, oh si Jason Nathaniel saya tahu. Hana ada, ya. Pratama ada. Kevin Aprilion baru ketemu tadi semester padat kan ya. Kita ketemu yang kedua ya. Keisha, Iya, oke. Pak. Nah ini Jenny nih, saya baru ketemu Jenny ya. Jenny, ya. Belo, udah bosen sama si Belo, saya ketemu terus sama si Belo tuh ya. Richard William, Daniel ya. Daniel Kristianto ini kan? Alexander ya? Kan, Pak. Ya. Kristianto itu lagi ya nih. Oke. Oh ini Alvereka saya tahu, Hana tahu ya. Michelle, Budina, ini Melvin, Sebastian nih saya belum ketemu sama Erin ya. Erin saya kayaknya baru ketemu nih Erin ya. Erin, Jenny baru ketemu ya sama Melvin nih. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Halo? Belum? Oh, Pak, saya mau Belum, coba Pak. nanya dong. Silakan. Kalau kalau misalnya kita ngerekam suara 30 detik gitu, Pak. Diperpanjang jadi 45 detik gitu. Berarti kan ada yang kosong-kosong nih. Bukan Yang kosong. Iya, itu isinya dengan gimana, Pak? Biar dia bisa lebih panjang gitu. Nah, jadi gini, kalau kamu punya sinyal ucapan 30 detik, kamu bikin jadi 45 detik di scaling, kan ditarik berarti kan? Iya. Nah, ketika ditarik, pasti suaranya berbeda nggak? Pasti. Iya, bukan berarti kosong loh, beda kosong. Iya. Kalau kosong itu jadi hilang, ini enggak kan? Iya. Tetap ada, tetapi nanti suaranya jadi berbeda gitu kan. Paham? Paham. Nah, tapi balik lagi, yang kamu mau ekstrak itu, apakah ucapannya atau orangnya? Kalau misalkan orangnya, pasti beda suaranya kan? Salah Pasti dong. beda. Oh, jadi Tapi kalau ucapannya, ya nggak pengaruh. Mau cepat, mau lambat, nggak pengaruh. Sama, selamat pagi, sama selamat pagi. Sama selamat pagi. Nah, ngerti nggak? ya sama aja. Ya, jadi kalau ini kan selamat pagi, cuma 2 detik. Ini selamat pagi, 5 detik. Tapi tetap selamat pagi kan? Tetap, ya. Karena yang mau kamu capture adalah ucapannya, bukan si orang. Tapi kalau udah tadi kan dibilang, karena ganti di time scaling bisa berubah. Ketika berubah, nanti kan kita nggak kenal suaranya siapa. Makanya kan suka ada dikasih efek ya suaranya, biar nggak dikenali sama orang. Kayak tadi gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Tapi tergantung. Maksud saya itu Jadi kalau gimana? misalnya kita zoom in nih ke satu gambar gitu. Oh, zoom out deh. Misalnya gambarnya diperbesar, pasti kan ada pixel tuh yang pecah kan. Itu kan kalau di image processing itu bisa diisi tuh dengan nilai median misalnya gitu. Kalau di speech ini tuh isinya dengan apa gitu, Pak? Soalnya representasi di sound ini tuh saya masih kurang ini. Kalau digambarkan kebayang gitu pixel, Pak. Kalau di sound agak kurang. Jadi gini, kalau di image kan bentuknya pixel kan, RGB kan ya? Iya. Nilai RGB-nya kan, red, green, and blue gitu kan ya, sama alpha lah. Alpha mah jangan diabaikan aja gitu ya, RGBA kan. Nah, itu ada nilainya kan. Kalau putih 255,255,255 gitu kan ya. Nah, kalau di ucapan itu nanti ada namanya, pernah dengar nggak? Ada amplitudo. Jadi bentuknya seperti gelombang tuh gitu kan. Jadi kan amplitudo itu kan kalau kita bisa lihat, nanti ya, ini kita coba. Oke, kita cek gambar dulu ya. Jadi kan gini kan. Pak, boleh matiin lagi kameranya, Pak? Oh ya, silakan matiin lagi. Ya, pasti, Pak. Matiin ya. Oke. Nah, ini kan gini kan sinyal ucapan. Anggap aja ini sinyal ucapannya. Ya.
Ini kan ada amplitudo nggak di sini? Ini kan amplitudo ya? Amplitudo menggambar apa? Energi bukan? Energi kan? Ya kan? Ya, kalau ini misalkan ini 1 detik, berarti apa? Ini 1 detik nih. Berarti sinyal ini apa? 1 Hertz kan? Iya nggak? 1 panjang gelombang kan ya, dalam 1 detik kan? Iya nggak? Time period gitu kan ya? Iya, Paham ya? per T ya, Pak. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kan, nah kalau ini nanti ada ini nih. Oh, nanti di sini, Pak, saya ambil dalam 1 detik ini 10 sampel. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ya? 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan, nah ini kan nilai-nilainya. Nah, kalau di pixel kan ininya, RGB. Nah, kalau di sini apa? Nilai ininya. Nanti ada nilainya nggak nih? Ada. Skalanya berapa? Misalkan ini 5, ini 10, 5, 10. Ngerti ya? Jadi kita ambil sampel, sampelnya apa? 10. Dari 1 detik ada 10 sampel. Nah, ini berarti, oh diambil nih nilai-nilainya. Nah, jadi nanti si sinyal ini direpresentasikan dari nilai-nilai itu sendiri. Paham ya? Tapi kalau dari domain waktu ternyata nggak cukup. Diubahlah ke dalam bentuk domain frekuensi. Nah, ketika domain frekuensi, ceritanya panjang. Nanti kita akan bermain di sesi-sesi berikutnya. Seperti itu. Paham ya, Pi? Wempi? Wempi? Ya, paham Pak. Jadi dia representasinya kayak tinggi gelombang di suatu waktu gitu Pak ya. Jadi nilainya ya, Iya. nilainya. Dia peak-nya di mana gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada yang pertanyaan lagi nggak? Ini Jenny, ya, Arian, itu kan ya? Melvin nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Oke, sampai sini kan ya, time scale gitu kan. Kita akan melakukan apa? Scale ya, berdasarkan waktu. Ya, kita bisa lihat. Nah, di sini the speech communication pathway gitu kan. Jadi apa? Ada linguistic level, psychological level, sama acoustic level. Tadi udah saya sampaikan sebetulnya. Ya. Oke, the linguistic level, idea is first form gitu kan. Linguistik itu apa? Berhubungan dengan namanya apa yang kita pikirkan gitu. Ya, apa yang kita pikirkan secara linguistik